Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPKN dengan materi mencermati sistem peradilan di Indonesia dengan anggota Alediana Diva Wahyudin, Atana Syatalita Humaira, Felita Salma Desmoned, dan juga Laudia Amelia Cynthia Bella. Jadi ada makna lembaga peradilan itu, ada klasifikasi lembaga peradilan, ada juga dasar hukum lembaga peradilan, lalu perangkat lembaga peradilan, tingkat lembaga peradilan, dan juga ada peran lembaga peradilan. Untuk makna lembaga peradilan itu, yaitu alat perlengkapan dari negara yang tugasnya untuk mempertahankan tegaknya keadilan berdasarkan sistem hukum nasional. Lembaga peradilan itu bisa juga dikatakan sebagai lembaga atau badan negara tempat proses penegakan hukum dan keadilan berlangsung. Lalu ada dasar hukum lembaga peradilan, yaitu Pancasila, terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ada juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. Yang pertama, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua ini ada badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Lalu ada UU RI nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, ada UU RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, ada UU RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, ada UU RI nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, ada UU RI nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ada UU RI nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lalu ada UU RI nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Kemudian ada juga UU RI nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Ada UU RI nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1989 tentang peradilan agama. Lalu ada UU RI nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lalu UU RI nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Kemudian ada UU RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lalu ada UU RI nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Lalu UU RI nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 5 tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian UU RI nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Kemudian UU RI nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lalu selanjutnya adalah klasifikasi lembaga peradilan. Untuk klasifikasi lembaga peradilan ini, yang pertama ada lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama ada peradilan umum, meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua ada peradilan agama yang terdiri dari pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Lalu ada pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Kemudian ada peradilan militer yang terdiri dari pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Lalu ada pengadilan tata usaha negara yang terdiri dari pengadilan tata usaha yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Lalu ada yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Untuk Mahkamah Konstitusi ini yaitu badan-badan peradilan di atas merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan tersebut itu mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan itu ada dua, yaitu kompetensi relatif dan juga absolut. Untuk kompetensi relatif itu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara.
Misal, penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah peradilan agama. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI disidangkan di pengadilan militer. Yang kedua ada kompetisi absolut. Untuk yang kompetisi absolut ini berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya pengadilan negeri, wilayah hukumnya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. Perangkat lembaga peradilan. A. Peradilan umum. Pada awalnya, perangkat lembaga peradilan umum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009. 1. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. 2. Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. B. Peradilan agama. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989. 1. Pengadilan agama. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden. 2. Pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. C. Peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi 1. Pengadilan militer, 2. Pengadilan militer tinggi, 3. Pengadilan militer utama, 4. Pengadilan militer pertempuran. D. Peradilan Tata Usaha Negara. Pada awalnya, perangkat lembaga peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian, undang-undang sempat diubah beberapa kali, sampai perubahan yang terakhir ada pada Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009. 1. Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden. 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Mahkamah Konstitusi terdiri atas 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang selanjutnya, tingkatan lembaga peradilan. 1. Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang termasuk satu wilayah kabupaten atau kota. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. 2. Pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada tamu termasuk salah satu provinsi. Pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai berikut: menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya, pengawasan terhadap jalannya peradilan di daerah hukumnya, dan menjaga peradilan itu wajib dengan sesama dan wajar. Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. 3. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan yang diperiksa.
Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Mahkamah Agung diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non-yudisial. Dalam hal kasasi, yang berwenang dalam Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu soleh dan tidak sesuai dengan undang-undang. Kemudian peran lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan peran lembaga peradilan berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut. 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. B. Lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan. D. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut. 1. Anggota TNI. 2. Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. 3. Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. 4. Seseorang yang tidak termasuk ke dalam angka 1, 2, dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum harus oleh pengadilan. E. Lingkungan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peran lembaga peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara berikut. 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sekiranya sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.